Cerita Periksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID. Hai, selamat datang di Cerita Periksa, tempat berbagi cerita dari berbagai perspektif bersama aku Ai yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Hari ini kita akan berbagi cerita dari narasumber kita yaitu Bang Emo Sitepu yang akan berbagi tentang bagaimana menjadi business development dan juga anak rantau. Langsung aja yuk kita dengerin ceritanya. Halo Bang Emo. Halo, kamera mana? Halo semua. Salam Sehat kenal. Bang? Sehat, Ai. Ai gimana, sehat? Sehat juga Alhamdulillah. Sehat, Bang Emo Alhamdulillah. puasa? Puasanya enggak, tapi war takjilnya iya. Kalau takjilnya kehabisan salahin Bang Emo nih berarti guys. Ya, Bang Emo naik apa tadi kesininya? Naik, tebak dong. Naik motor. Naik motor. Anak motor banget aku soalnya. Oh, anak motor banget. Bang Emo sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk podcast, ini lagi podcast. Oke. Oke. Terus udah sering podcast? Baru pertama kali podcast Oh, juga. baru pertama kali. Sama dong aku juga. Perdana ya kita. Iya bener, kalau kesibukan sekarang lebih ke ini sih, jadi anak BD. Anak BD ya, yang tadi kita udah bahas ya, seorang business development. Yes. Bang Emo mungkin di sini tuh ada yang masih penasaran, kerja jadi BD tuh ngapain sih kerjaannya gitu? Ngapain ya? Bingung juga sih cara menjelaskannya secara singkat, padat dan jelas gitu. Cuman BD itu sebenarnya dia jualan produk juga, tapi dia bertanggung jawab juga untuk mengembangkan bisnis si perusahaan tersebut begitu. Iya, Jadi iya. buat promo atau buat apa ya kayak gini podcast contohnya untuk menarik minat masyarakat. Betul. Gitu. Jadi bukan cuman jualan aja tapi juga belajar marketingnya juga ya Bang ya? Yes, betul, semua kita pelajari. Dan juga after sales tentunya ya, bagaimana Betul. menjalin hubungan yang baik dengan customer supaya nggak kabur gitu teman-teman. Oke Bang Emo, yang namanya kita kerja nih pasti kan ada yang namanya suka dan duka. Pasti dong. Nah Pasti. kalau selama Bang Emo mendalami pekerjaan sebagai BD, Bang Emo suka dukanya apa sih? Waduh, jadi nangis nih. Jangan dong, jangan. Kita bicara dukanya dulu ya, Iya, karena kalau boleh. sukanya kan kayaknya orang bertahu ya. Biasanya suka tuh di akhir, Yes, ya, biar happy betul. ending. Happy ending, yoi. Boleh Bang Emo. Jadi dukanya itu karena tadi udah aku jelasin di awal, kita jualan juga. Jadi kan kita jualan nih ke Fasiankes ya, Betul. yang mana itu banyak nakes-nakes kayak dokter, perawat, yang kerjanya itu dia dari pagi sampai dengan sore gitu. Betul. Karena kan banyak pasien dari pagi sampai sore ya gitu ya. Mereka baru ada waktu luang di malam lah. Jadi ketika kita sudah selesai kerja gitu, barulah banyak chat masuk gitu malam-malam. Iya, Jadi iya, memang iya. 24/7 lah gitu. Bahkan di weekend juga di chat karena mereka kan banyak waktu lowong di weekend juga kan. Betul. Itu dukanya. Kalau sukanya dua patah kata. Banyak bonusnya. Waduh, boleh nih THR. Menghilang. Wah tadi kan bener banyak bonusnya kan. Iya betul. Berarti nanti kita mau dikasih THR sama Bang Emo. Ya, Amin. tungguin nanti di IG-nya Bang Emo. Iya, jadi- emo Sitepu. Ya. Jadi kalau BD itu emang itu ya harus punya fleksibilitas waktu ya. Harus Betul. legowo kalau diganggu pas lagi weekend guys gitu. Anak-anak yang mau masuk BD nih. Iya. Oke deh. Bang Emo, terus kalau misalkan Bang Emo kan dulunya ini bukan sebagai BD kan kerjanya. Pasti ada struggle-nya dong menjadi BD itu. Apa struggle-nya Bang Emo? Iya, struggling lebih ke ini sih. Jadi sebelum jadi BD, aku sempat jadi sales juga, marketing juga sempat, B2B juga sempat gitu. Cuman lebih ke konvensional sih gitu. Oh, Karena iya. kalau di BD, apalagi di Periksa yang merupakan startup itu kan emang cara jualannya udah emang beda banget ya. Iya. Udah 5.0 banget lah gitu. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari sih gitu. Terutama soal gaya komunikasi gitu. Oh betul. Karena kalau kita ini kan special case ya. Kenapa special case? Karena kita jualan ke nakes, ke dokter misalnya. Yang mana dokter itu sudah punya ilmu pengetahuan lebih tinggi lah daripada kita, bener kan? Betul, Secara betul, mereka betul, kan berkecimpung di dunia ini sendiri gitu. Jadi kita lebih ke arah harus bisa mengikuti apa yang diminta dokter tersebut. Jadi lebih ke arah kita tahu nih apa yang dia mau gitu. Baru bisa kita jualan. Maaf ya kepleset. Gitu. Iya, jadi emang harus pintar-pintar kita menyesuaikan karena Bang Emo Ya. juga kan basicnya bukan kesehatan kan. Benar, iya. Jadi- Aku ilmu komunikasi kuliahnya. Iya, jadi memang harus belajarnya di situ. Aku tahu banget lah, relate banget karena kita bukan basicnya kesehatan tapi kita ngobrol sama dokter, harus ngimbanginnya di situ.
Berarti goalnya Bang Emo itu, goalnya seorang BD di periksa.id itu ketika dapat rumah sakit, klinik atau praktik mandiri gitu ya Bang? Iya betul. Susah gak sih Bang buat dapetin itu tuh? Susah sih enggak, tapi gampang juga enggak. Jadi apa nih? Kenapa kayak gitu? Karena sekali lagi kita kan harus tahu nih kebutuhan rumah sakit itu apa gitu. Betul. Nah sekarang ini di tahun 2024 itu rumah sakit lagi gencar-gencarnya, nggak harus cuma rumah sakit sih, rumah sakit, klinik, Fasilitas kesehatan sampai ya? Fasiankes itu lagi gencar-gencarnya nyari rekam medis elektronik yang udah terintegrasi sama Satu Sehat dan juga BPJS gitu. Gitu, karena udah diwajibkan juga ya, udah ada sanksinya buat rumah sakit, buat Fasiankes yang memang belum terintegrasi sama Satu Sehat. Betul gitu. Jadi sekarang gampang nih Bang? Ya kalau untuk menawarkannya gampang. Karena semua butuh gitu ya? Betul, cuman kan balik lagi nih Cocok-cocokan? cocok-cocokan gitu. Karena kan ada rumah sakit, ya kita bilang rumah sakit lah ya, yang kebutuhannya A gitu. Ternyata kita punyanya B gitu. Nah gimana caranya kita bisa ngebuat B itu jadi A gitu. Gitu, jadi pinter-pinter kitanya ya dalam menawarkan produk yang bisa jadi solusi buat Fasiankes itu. Betul banget. Nah kalau Bang Emo sendiri nih Bang, perasaan Bang Emo pertama kali dapetin Fasiankes gitu, pas jadi BD nih di periksa.id, perasaannya apa? Pasti seneng karena dapat bonus. Minta terus? Ada perasaan deg-degan juga sih. Deg-degannya kenapa tuh? Deg-degannya karena ini bicara pertama kali ya, first time Iya, ya, first pertama time. kali kan. Jadi kayak ngerasa banyak kurangnya gitu. Karena kan pingin All out lah, ya, baru-baru pertama kali. nih. Iya, jadi pingin supaya nggak mengecewakan si klien kita lah gitu. Gitu. Jadi ada rasa deg-degan juga gitu. Pusing mual-mual lah gitu. Aduh gejalanya lumayan parah ya. Lumayan parah ya. Berarti sekarang udah golin berapa rumah sakit? Waduh. Ntar kalau ngomong jadi ini lagi, jadi humble breaking banget lagi nanti. Aduh, jangan diomongin deh. Jangan Nanti diomongin. japri aja nanti berapa. Japri aja. Iya. Tapi dari sekian banyak itu pasti ada yang gagal dong Bang. Ada Ada, banget. terus- Gagal juga banyak. Ini kan kita lagi ngomongin perasaan ya. Kalau perasaan pas lagi gagal tuh gimana Bang? Pasti kecewa ya, sakit hati, ya kan. Karena ya namanya gagal, mana sih ada orang yang mau gagal gitu. Cuman baik lagi kita harus ngelihat kegagalan itu sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda. Itu aja sih mindsetnya sih. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang gagal ya udah yang penting move on gitu ya Bang ya, nawarin yang lain. Yes, betul. Karena masih banyak ikan di laut. Emang sebenarnya gimana sih maksudnya cara Vaskes bisa kerjasama sama periksa.id itu gimana Bang? Gampang, simple sebenarnya. Oh gitu. Karena kan kita punya moto nih, coba periksa dulu. Jadi kita sebelum Vaskes itu join sama kita, kita selalu nawarin yang namanya akun trial. Akun trial, oke. Ya, dan itu gratis karena trial ya, gratis. Dan itu bisa kita kasih full akses modulnya, tergantung dari kebutuhan si Fasiankesnya seperti apa gitu. Dari situ barulah nanti kita follow up lagi nih, kira-kira lanjut atau enggak dengan periksa gitu. Dari situlah baru ada tantangan PKS. Tapi sebelum di situ, sebelum trial, kita biasanya ngadain Zoom dulu sih. Karena kan kalau misalnya kita langsung kasih akun trial ke Fasiankes kan pasti bingung ya. Ya takutnya bingung kan, ini harus ngapain, harus gimana. Jadi kita kasih panduan juga, ada bookletnya juga kalau misalnya mau gitu. Jadi nggak bakal dilepas gitu. Kalau hal yang paling sering gitu, kan Vaskes tuh pernah calling pasti sama kita ya. Kalau yang paling sering ditanyain sama Vaskes sama Nakes ke Bang Emo tuh apa? Tadi yang aku bahas di awal soal Satu Sehat sama BPJS, apakah sudah bridging? Karena puji Tuhannya dari Fasiankes sudah tinggi ya animonya untuk bisa go digital gitu. Go digital tapi nggak cuma sembarang go digital aja, tapi emang benar-benar sudah terintegrasi dengan pemerintahan gitu. Iya, karena yang itu yang dibutuhin sama Fasiankes sekarang ya. Betul. Soalnya emang banyak sih yang udah pakai rekam medis elektronik nih, tapi belum terintegrasi sama Satu Sehat ya, sama aja bohong ya Bang. Betul. Tetap kena sanksi juga. Jadi emang banyak ada orang maksudnya nakes gitu yang nanya what's next kalau udah pakai rekam medis elektronik ya kan. Yes, betul. Nah kalau nggak salah di periksa.id ini ada ya pelatihannya, maksudnya what's next-nya gitu.
Ada banget, ada banget. Oh. Itu baru kita adain kemarin untuk rumah sakit. Jadi rumah sakit, seluruh rumah sakit yang sudah join dengan kita. Yang mitra berarti ya? Yes, betul. Itu kita undang tim IT-nya yang bertanggung jawab gitu. Lalu datang ke kantornya Periksa, kita training gitu secara detail begitu. Dan itu gratis? Gratis, betul. Tuh gratis teman-teman Jadi, nakes. sebagai bentuk tanggung jawab kita supaya seluruh nakes, fasiankes juga di Indonesia benar-benar bisa go digital lah gitu. Jadi gak perlu takut kalau misalkan yang mau kolaborasi kerjasama sama periksa.id, gak usah takut masih kudet gitu, gak bisa gitu. Bingung. Tenang aja karena bakalan diajarin, bakal didampingin ya sampai bisa, dan itu gratis teman-teman gitu. Keren banget ya. Terus Bang Emo, kalau misalkan jadi BD suka dinas-dinas keluar? Maksudnya kan visit-visit rumah sakit gitu suka? Iya. Ada yang di Jakarta, tapi ada yang keluar Pulau Jawa juga gitu. Oh gitu, kemana paling jauh? Paling jauh sejauh ini ke Sulawesi pernah. Sulawesi? Ya, tapi baru-baru ini ke Palembang. Oh Palembang. Iya, enak pempek. dong ya, jalan-jalan mulu dong. Enak sih, karena kan harus penyesuaian juga Iya kan. tuh, itu yang mau aku tanyain. Pernah culture shock gak sih? Kan maksudnya kan ke daerah-daerah yang misalkan maaf yang pedalaman gitu, atau yang masih kotanya juga beda kota sama kita gitu. Bener. Kan kalau Ai pernah dengar ada mitos kalau misalnya di Pulau Jawa itu beda di Pulau Sumatera. Ya gitu. betul. Itu Beda banget lah pasti ya. Itu aku ngerasain. Jadi aku kan berangkat ke Palembang kan, betul. buat ke daerah namanya Lahat. Nah, Lahat. ke Lahat itu harus naik mobil. Nah, di bayangan aku pesen travel supaya nyaman berangkatnya, karena perjalanan sekitar 6 jam lah, udah naik tol padahal tuh, iya. Nah, akhirnya aku pesen lah travel gitu. Nah, bayangan aku karena travel di Pulau Jawa ini khususnya di DKI Jakarta ini kayak travel ke Bandung ya, pakai elf gitu ya, iya. mini bus gitu ya. Mikirnya kan wah nyantai nih bisa tiduran. Ternyata apa? Innova. Oh, terus gimana? Kalau Innova sendirian berdua nggak apa-apa ya. Iya, itu banyak kan maksudnya? Full, Innovanya full. Oh, jadi full. jadi ya badan dengan segede aku ini. Terus? Bukan di tengah, di belakang. Oh, di belakang. Di belakang. Untungnya orang-orang di samping aku kurus ya. Jadi mereka lebih ke numpang duduk sih, bukan duduk, numpang duduk. Mengisi kekosongan ya Bang Emo. Mengisi kekosongan, betul sekali. Itu dapat banget sih culture shocknya, pasti kaget banget ya maksud. Iya. Ini elfnya. Itu dia, udah kita bayar kan, terus kayak gak mungkin juga kan kita kayak protes karena kita juga nggak tahu gitu. Jadi ya udahlah, pengalaman berharga aja lah. Gitu. Iya, itu seru sih Bang. Maksudnya kayak bener-bener shocknya dapat. Terus ngomongin tentang culture shock nih Bang Emo, kan aku dengar Bang Emo nih merantau dari kecil nih. Tahu dari mana sih? Aduh, aku ini Intel. Intelnya banyak ya. Intelnya banyak. Indomie telur. Iya. Oke, nah, siap. aku penasaran banget karena basically aku ini dari kecil sampai umur aku 25 tahun sekarang, aku belum pernah yang namanya tinggal di luar Bogor. Aku asli Bogor. Nah, aku penasaran banget karena pasti kan banyak orang relate gitu ya. Aku yakin banget ada nakes atau misalkan dokter atau pekerja-pekerja lain, karyawan misalnya yang merantau ke Jakarta untuk kerja gitu misalnya. Aku tuh penasaran banget rasanya jadi perantau tuh gimana sih? Jadi anak rantau. Aduh, jadi nangis lagi nih. Jangan dong, aku bikin nangis mulu ya. Bercanda. Jadi suka dukanya ya kita bahasnya ya. Sukanya itu jadi perantau, yang pertama kita jadi lebih mandiri. Kita bisa explore banyak hal dalam hidup kita. Yang selama ini mungkin karena ada orang tua ya, ada orang-orang terkasih di samping kita. Jadi itu gak keluar semua. Tapi kalau misalnya sendiri kan cara bertahan hidup kan keluar semua tuh ya kan. Iya betul. Ya terus gimana kita bisa untuk diterima di sosial, di komunitas gitu. Karena kan kalau prinsip aku ya sebagai orang yang merantau, kita harus bisa kenal dekat sama orang-orang yang ada di tempat kita, di tempat kita tinggal gitu. Jadi biar kalau misalnya ada apa-apa kan adalah keluarga kita ibaratnya di situ juga, keluarga kedua gitu. Jadi bisa ngebantu kita. Jadi dari bersikapnya harus dijaga ya Bang, merasanya. Betul. Aku gak pernah kepikiran sih, maksudnya kayak dengan ngobrol sama Bang Emo ini jadi tahu, oh iya juga ya, maksudnya kalau kita jadi perantau tuh ada tanggung jawab untuk diterima gitu ya. Karena kan kita baru gitu, pendatang gitu. Tapi Abang nih udah pernah tinggal di beberapa tempat gak sih? Maksudnya berapa tempat gitu selama Abang sampai sekarang?
Wah ini jujur aja ya. Aku Boleh itu diceritain lah dari kecil tinggalnya di mana? nih orang tua, bapak, mama itu asli orang Batak Karo. Oh iya. Iya, kampung kita di Kinepen, itu di bawah kaki Gunung Sinabung persis. Jadi kemarin waktu Sinabung erupsi ya emang kena sih dampaknya. Oh, ya Cuman nggak kekubur ya, cuman kayak kena debunya aja gitu. Debunya, Iya, tapi tetap harus mengungsi. Cuman aku lahir di Madiun. Madiun, Jawa dong Madiun, berarti. Jawa Mas Timur. Jawa. Madiun. Terus tumbuh besar di Bali. Aku 16 tahun di Bali. Di Bali. Ntar, kok tempatnya enak-enak ya? Terus abis ini di mana? Habis dari Bali pindahlah ke Jogja gitu kan. Enak juga ini yang Jogja. Terus kemana lagi Mas? Pindah ke Jogja, cuman karena harus lanjut kuliah, kebetulan keterima di UPN Veteran Jawa Timur. Oh, balik lagi ke Jawa Timur. Iya, balik lagi ke kampung halaman, kampung halaman. Balik lagi ke Surabaya gitu ya kan. Di situ habis itu barulah merantau ke Jakarta. Jakarta. Sebelumnya bukannya di Bekasi? Di Bekasi. Ih, kamu tahu sih? Aku lupa bener pernah di Bekasi. Iya, iya. Hebat ya. Hebat ya. Kerawang pernah, Bekasi pernah, sekarang Jakarta. Gitu. Oh gitu. Keren sih. Tapi Bang, yang namanya kita merantau ya, pasti kan ngerasain homesick dong. Oh iya, jelas. Pernah, masih inget gak pertama kali homesick dan gimana cara ngatasinnya? Karena pasti banyak di sini yang suka homesick ini di rumah. Waduh, pertama kali homesick ya. Jadi waktu SMA kelas 3 sih. Karena kan waktu SMA kelas 3 tuh emang aku pindah ke Jogja. Bener-bener pindah sendirian. Sendirian? Ya tapi di rumah om tante gitu. Om tante, masih oke. kandung lah, Masih masih deket lah. keluarga gitu. lah ya. Cuman orang tua sama adik-adik masih di Bali. Kurang lebih setahun lah gitu. Ya disitulah pertama kali ngerasain homesick kayak, oh gini ya rasanya kangen sama orang tua ya gitu. Biasanya setiap hari denger omelan Mama gitu mama ya? gitu ya. Terus pas waktu merantau jadi kayak kangen juga ya diomelin gitu. Oh, terus cara ngatasinnya gimana? Dulu udah ada video call berarti? Belum ada ya? Dulu kan zaman masih BlackBerry kan. Udah ketahuan kan BBM. umurnya? Pin BBM. Jadi BBM dulu BBM, cara iya, ngatasinnya ya. Kalau BBM. sekarang sih udah banyak video call ya, udah macam-macam lah ya. Betul. Oke, kalau ini Bang, dari banyaknya daerah yang udah Bang Emo tinggalin, Oke. daerah mana sih yang menurut Bang Emo nyaman banget, pengen deh tinggal di sini gitu? Yogyakarta sih. Jogja ya. Iya. Aku juga pengen lagi punya suami orang Jogja. Waduh, nanti kita cariin. Ada. Nggak Ada. Gak usah ya. Kok desperate gitu sih? Sorry. Terus yang namanya jadi perantau nih Bang, mungkin beda-beda ya fasenya. Tapi kalau yang paling menurut Bang Emo kerasa banget struggle-nya jadi perantau tuh apa sih? Yang pasti homesicknya ya kan. Karena homesick kita nggak tahu kapan datang gitu kan. Terus strugglingnya juga ya dapuran kita, maksudnya ketika kita merantau ya udah kita telan sendiri aja gitu. Iya, iya. Karena kan kalau aku sih berprinsip kalau misalnya lagi ada kesusahan nih ketika merantau, kayak kalau ngomong ke orang tua atau keluarga ya takutnya mereka malah jadi kepikiran. Iya, betul. Jadi disitulah seni kita bertahan hidup. Nggak kayak gimana banget ya. Cuman ya emang iya gitu. Iya. Emang iya sih, kalau merantau kan mau nggak mau ya coba kita kalau masih bisa kita jalanin aja dulu Yes, gitu ya betul. Bang ya. Jangan sampai bikin yang di rumah tuh jadi kepikiran Iya. gitu. Terus Bang Emo nih, senengnya tuh jadi anak rantau apa? Maksudnya senengnya tuh gini, hal yang Bang Emo akhirnya bisa lakuin setelah Bang Emo tuh jadi anak rantau. Sebelumnya tuh kalau belum jadi anak rantau tuh nggak bisa gitu. Pulang malam. Itu iya sih, itu Iya, betul. iya. Terus Pulang malam, cuman pulang malamnya lebih ke arah nongkrong sih. oh gitu. Nongkrong. Karena Emang kalau di rumah nggak bisa nongkrong? nggak bisa kan sendirian. Oh sama Iya, teman-teman. Iya, sama teman-teman gitu. Nongkrongnya lebih ke arah kayak sharing gitu sih, cerita tentang kehidupan gitu. Yang positif lah ya. Iya, benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya itu tadi lebih mandiri gitu. Kita tahu lah batasan dalam diri kita gitu. Oh sampai sejauh mana sih kemampuan kita gitu. Ketika kita tahu itu, ya udah kita harus upgrade lagi gitu. Terus ini Bang, tips buat para perantau yang baru-baru nih, yang masih homesick, yang masih suka homesick tuh harus ngapain tipsnya? Tipsnya satu, ketika kamu ngerasa homesick atau kangen, itu bagus. Bagusnya kenapa tuh? Kenapa?
Karena kamu kalau kamu kangen atau homesick itu kamu tahu kalau misalnya kamu masih punya rumah atau tujuan untuk pulang gitu. Iya ya. Jadi masih ada orang yang kangen atau menunggu kamu lah gitu. Bener. Iya kan? Jadi kalau misalkan ada yang kita kangenin tuh bersyukur ya Bang ya. Berarti kita Betul. tahu rumah kita di mana yang sebenarnya nggak hilang betul. arah atau gimana. Betul sekali. Mantap banget sih Bang Emo. Terus Bang Emo balik lagi ke kerjaan. Tadi kita udah bahas tentang perantauan ya. Sekarang balik lagi ke kerjaan. Di masa sekarang nih Bang Emo yang sudah menggeluti bisnis development, seberapa suka sih Bang Emo sama pekerjaan Bang Emo yang sekarang? Wah, puji Tuhan suka banget sih. Kenapa? Karena kan emang aku basicnya ekstrovert ya orangnya ya. Jadi memang suka ketemu banyak orang gitu. Terus di BD ini banyaklah ketemu beragam macam orang gitu ya kan. Ketemu beragam macam sifat orang juga gitu. Akhirnya kita jadi tahu gimana sih cara mengatasi tipe orang A, B, C, D, E, F, G. Karena kan BD itu dukanya selain tadi 24/7 ya dihubungi orang, dimarah-marahin orang juga, dimarah-marahin. Oh, iya. Mas ini gimana sih, Mas ini gimana sih gitu ya kan. Nah itulah kita belajar lebih sabar. Belajar lebih sabar, bener. Iya. Tapi kan yang namanya kita kerja ya Bang, misalkan Bang Emo sekarang udah suka banget nih, anak BD banget nih gitu. Iya. Tapi yang namanya kerja pasti kita ngerasain bosan gak sih Bang? Iya, bosen. Kayak aku tuh sering banget stuck gitu, karena aku kerjanya ngonten. Jadi aku tuh kadang suka, aduh stuck banget gitu, ide blok gitu, bosen. Kalau Bang Emo ngatasin bosennya dengan apa? Sebenarnya gini sih, bosen itu kan general ya. Maksudnya bosen ini kita harus cari tahu dulu nih, di mana bosennya. Kayak Ai misalnya bosen ngonten, mungkin bosen ngontennya karena tipe kontennya misalnya kayak gimana, mungkin bisa diubah tipe kontennya dengan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita bosen, kita harus cari tahu dulu sih di mana kita bosennya sebenarnya gitu. Iya. Jadi jangan langsung bosen, udahlah gak mau ngerjain ini lagi gitu. Karena bisa jadi kita bosen karena suasananya mungkin. Iya, atau bener. Iya gitu kan. Aku nggak kepikiran lagi sebelumnya. Jadi aku kalau ngiranya kalau aku bosen ya udah aku bosen aja mau kerjaan aku gitu loh Bang. Iya. Tapi setelah tadi dengerin Bang Emo tuh dapat insight banget kalau bisa aja kita bosennya tuh sama caranya Iya. atau sama suasananya. Betul, bisa lagi capek juga mungkin. Iya, Lagi capek. oke. Mantap. Terus Bang Emo punya hobi lain gak sih? Maksudnya kan sekarang kerja jadi BD, punya hobi gak nih? Selain misalkan ngapain gitu, live TikTok. Hobi basket. Saya anak basket, abas anak kebetulan. basket nih guys. Yoi, Guys. anak basket. DBL. Beneran di Bali waktu itu. Keren kelas 1 banget. kelas 2. SMA. SMA. SMA aku dulu Soferdi dulu namanya. Wah keren ya. Iya. Dulu kalau anak basket di SMA aku udah pasti banyak fansnya. Kok saya enggak ya? Kok saya enggak ya? Mungkin fansnya tuh ini kali secret Secret ya. rahasia. Saking secretnya tidak terlihat ya. Kalau misalnya itu di hobi, kalau hidden talent nih misalnya jadi content creator gitu. Hidden talentnya apa? talent. Atau misalkan jadi editor gitu. Ada nggak? Hidden talent nyanyi kali ya. Gitu. Oh iya. Boleh nggak nyanyi sekarang? Dijebak nih. Boleh yuk. Marhaban tiba. Nyanyi apa? Nyanyi beneran gak nih? Beneran, ayo saya tungguin. Aku pengen dengerin suara Bang Emo kan katanya hidden talent harus unjuk talent di sini loh. Ya udah lagunya Lala Huta deh. Boleh. Satu bait aja. Oke. Tuh, enggak. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Wah beneran enak loh Dari ini. kehidupan yang semu, yang merenangkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Terima kasih. Saya terima melting kasih. loh Bang, dinyanyiin kayak gini. Boleh mengundang saya nyanyi? Kalau yang mau Dem, wedding, ya, itu kan Boleh. hidden talent bisa jadi sumber cuan juga Bang. Amin. Coba dong, karaokean tiap minggu ya diasah. Lebih ke di kamar mandi karaoke. Di karaoke. Kok di kamar mandi? Ya oke, sama. Sama ya. Terus Bang, namanya kita hidup ya. Ya. Pasti kita punya cita-cita dong. Nah kalau dari Bang Emo nih, cita-cita yang udah tercapai, gak usah cita-cita yang kayak misalnya apa gitu, gak usah yang gede-gede. Cita-cita simple aja tapi yang menurut Bang Emo alhamdulillah udah tercapai gitu. Aduh. Jadi bingung nih. Apa ayo menikah? Udah belum? Menikah belum? Ya itu salah satu cita-cita juga, doakan lah ya. Amin. Amin. Terus
Yang paling simple ya, jadi kebetulan kan memang mama single parent sekarang kan, karena bapak udah meninggal kan, udah dipanggil Tuhan. Jadi cita-cita itu memang yang paling simple bisa ngebantu adik-adik buat sekolah lah. Adik-adik ada berapa bang? Ada 2. Ada 2. Aku anak pertama kebetulan. Oh, anak pertama memang bebannya ya. Punggung kita harus kuat. Iya. Adik 2 masih sekolah dua-duanya? Masih kuliah. Satu dia kuliah di Cina beasiswa. Satu lagi kuliah di Jogja. Beasiswa di Cina, Yes, keren banget betul. loh. Ya itulah rezeki memang luar biasa. Luar biasa ya, keren banget. Cowok adiknya? Yang nomor 2 cewek, yang nomor 3 cowok. Oh, tadinya kalau cowok. Nggak, bercanda. Canda. Terus pasti ada cita-cita yang belum tercapai dong. Masa kan kita nggak mungkin cepat puas dong yang namanya menjalani kehidupan kan bang. Kalau Iya, cita-cita yang belum tercapai dari Bang Emo sendiri ada nggak? Cita-cita yang belum tercapai, waduh, mungkin punya rumah kali ya, cita-cita juga kan, punya Iya, rumah, iya, punya betul, betul, mobil, financial freedom. Iya itu cita-cita semua anak zaman sekarang ya. Iya, cita-cita anak zaman sekarang. Financial gitu. freedom sih, Iya, betul banget. Tapi Bang, kalau kita bisa throwback nih, Iya. Bang Emo pengen ngomong apa sih sama Emo zaman muda? Waduh, Apa tuh? Mau gitu apa? mau, Receh banget. gini aja untuk emo muda, kalau misalnya aku bisa ngomong sama diri aku sendiri, ketika kita punya sebuah kesempatan, ambil, jangan ragu. Karena semakin kita ragu dengan kesempatan tersebut, semakin hilang harapannya gitu. Jadi aku sempet baca, aduh di mana? Siapa yang ngomong ya? Intinya isi kata-kata kayak gini. Ketika kita mencoba, hasilnya hanya 2, yaitu gagal dan juga berhasil. Oke. Gagal ini kan tadi aku bilang di awal bukan sebuah kesalahan, melainkan kemenangan yang tertunda. Gagal gitulah. untuk belajar. Yes, betul. Tapi kalau misalnya kita tidak mencoba, pilihannya hanya satu. Kita gagal dan menyesal. Betul Karena kita banget. nggak tahu kan apa what's next, apa nih, apa hasil dari kegagalan tersebut. Gitu. Betul banget. Emang maksudnya kalau kita nggak mau nyoba, bahkan kesempatan untuk belajar pun kita nggak ada. Betul. Cuman betul. bener ada kesempatannya untuk nyesel aja gitu. Dan Iya. itu nggak enak banget loh hidup dalam penyesalannya. Iya, nyesel lah pokoknya, nyesel. Jadi emang harus berani ambil resiko gitu. Betul. Karena kegagalan itu bukan segalanya, kita masih bisa nyoba lagi. Yes, betul. Gitu. Terus Bang Emo, selama Bang Emo hidup nih, orang yang paling berjasa dalam hidup Bang Emo tuh siapa? Orang tua pasti sih. Oke, orang tua. Bapak, mama, adik-adik lah. Karena mereka yang selalu percaya sama aku di saat aku sendiri nggak percaya sama diriku sendiri. Ya, Sering terjadi ya. yes, betul. Kayak emang keluarga tuh menguatkan banget. Betul. Tapi kalau pacar ada dong menguatkan juga. Puji Tuhan. Nanti marah ada. loh kalau nggak disebut. Ada pacar aku. Oke deh. Terus Bang Emo, kalau hal yang paling bikin Bang Emo sakit hati apa sih? Sakit hati terbesar Bang Emo selama hidup? sakit hati, mungkin kalau diganti penyesalan boleh nggak? Boleh ya. banget. Penyesalan terbesar aku tuh ketika aku nggak bisa nganter bapak waktu sakit. Jadi di akhir hayat bapak itu sebenarnya beliau kan sakit hepatitis, tapi udah jadi sirosis namanya, yang kanker hati. Jadi waktu itu tuh waktu beliau mau berangkat berobat ke Medan, pas banget. Aku lagi ada agenda lomba basket di BL. Gitu. Terus ya sempet bingung sih, karena dari keluarga besar sih lebih tepatnya, nyuruh udah antar bapak gitu. Cuman bapak sama aku ini punya hubungan emosional yang aku bilang cukup Kuat. besar sih, cukup kuat sih. Kenapa? Karena beliau tahulah perjuangan aku. Dulu aku suka banget basket kan, tapi sering jadi cadangan mati lah, camat. Yang bawa-bawain aqua, yang bawa-bawain bola gitu. Oke. Cuman beliau lah yang selalu ngomong, ayo bisa. Beliau juga yang dulu, karena SMP belum boleh bawa motor kan, jadi beliau lah yang nganter jemput aku buat basket di sekolah gitu. Jadi ketika aku udah dapet posisi gitu, posisi di tim, udah bisa main terus gitu,
aku bilang lah ke bapak, Pak ini gimana aku ada di BL, cuma kalau misalnya aku harus ngantar bapak, oke deh nggak apa-apa gitu. Bapak diem, terus dia ngomong, gak usah nakku, kalau yang ngantar bapak kan masih bisa banyak yang lain gitu. Kalau kamu kan mau di BL memang nggak bisa diulang gitu ya. iya gitu, kayak ini pengalaman berharga lah gitu, iya. atas hasil jerih payah dulu selama latihan gitu. Jadi ya udahlah, ya di situ Jadi penyesalan iya, mungkin sekarang. iya kenapa menyesal karena aku di situ yakin bapak sembuh gitu. Oh iya. Betul sembuh. Namanya kita anak pasti berharapnya yang bagus-bagus kan untuk orang tua kita. Iya, betul sembuh, cuman sembuhnya di alam sana gitu ya kan. Iya, tapi aku yakin sih maksudnya almarhum papa pasti bangga juga karena Bang Emo Amin. tuh pasti itu bukan keputusan yang gampang untuk diambil gitu loh. Tapi selain Bang Emo berani, Bang Emo juga dengerin orang tua karena itu udah kesepakatan sama papa kan untuk Iya. tetap lanjut DBL aja. Ya walaupun banyak huru-hara. banyak yang menyayangkan lah, cuman gimana ya waktu itu aku juga masih ya aku juga egois juga ya itu sifat yang egois sih gitu. Ya, makanya sekarang ketika aku beranjak dewasa, jadi baku banget bahasanya. ketika aku udah di sekarang ini, di masa sekarang ini, jadi kayak lebih menghargai. Iya, jadi kalau misalnya emang udah keluarga, udah itu Prioritas nomor satu. sih, nggak Iya. bisa. Ya mungkin emang ya itulah setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya yang bisa Betul. kita ambil manfaatnya tuh sekarang gitu. Tapi yang namanya kehidupan gak selalu tentang penyesalan ya Bang. Pasti juga ada rasa happy dan seneng. Nah, Iya. perasaan happy terseneng Abang tuh pas kapan? Pas kapan ya? Waktu bisa ngebantu adik-adik lah. Kayak ngebantu materi, waktu dia mau kuliah, dia butuh kendaraan, ya aku puji Tuhan bisa bantu untuk menyediakan. Waktu dia butuh untuk bayar uang kuliah, aku bisa bantu. Ya itu sih, walaupun sebenarnya kalau kalau aku bandingin sama orang-orang lain kayak masih kecil banget ya ininya ya, pencapaiannya. Cuman ya udahlah, toh itu kan atas jerih payah aku sendiri. Kan gitu. kebahagiaan orang tuh beda-beda. Yes. Bahkan kebahagiaan tuh gak harus muluk-muluk kan Bang. Bisa dari hal sederhana ngebahagiain orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sayang sama kita gitu. Aku relate banget sih sama itu. Terus kalau misalkan nih Bang, quotes yang paling Bang Emo inget selama hidup? Aduh. Aduh, kenapa? Ini kebetulan karena saya Kristiani, jadi quote saya ini ayat Alkitab, gak apa-apa ya? Gak apa-apa teman-teman dong. ya, maaf Boleh, ya. boleh, Gak boleh, apa-apa ya? boleh. Boleh kan kita salam damai. Iya. Jadi quotesnya dari ini, Mazmur 37 ayat 5 itu. Jadi isinya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Jadi isinya mengajarkan bahwa kita memang manusia itu kan harus bekerja memang ya, ora et labora, mengerjakan apa yang dia punya. Ya sudah, ketika dikerjakan ya serahkan ke Tuhan gitu. Iya. Berserah bukan pasrah ya teman-teman ya, maksudnya Tapi berserah. tetap berusaha gitu Yes, ya. berserah tuh kayak kita Sisanya- udah berusaha, sisanya Tuhan yang mengatur lah gitu. Mantap. Di agamaku pun sama gitu ya. Jadi Sama ya? keren banget ya. Iya, jadi kita biasa. belajar untuk berserah gitu. Tawakal Iya, namanya. kalau tawakal ya, Islam. iya. Mantap. Jadi Bang Emo nih selain orangnya humoris, dia juga sangat religius ya. Mantap sekali. Ini calon idamannya siapa? Siapa? Bang, sekarang aku ada games Games. buat Bang Emo. Ada door prize-nya nggak? Nanti minta dulu kalau itu. Bang Sultan. Kita ajukan dulu. Kita ajukan dulu ya. Nah sekarang namanya mini games React Now. Jadi Bang Emo harus nge-react cepet aja. Nanti aku kasih pilihan, Bang Emo pilih salah satunya gitu. Siap Siap. ya, jangan ngantuk. Contohnya apa dulu nih? Misalnya tipis tebel tipis gitu. Kayak oke. gitu, bisa kan? Bisa. Gampang kok ini. Oke. Yuk 1, 2, 3, strong atau soft personality? Waduh, soft deh. Soft ya, dia mah mukanya doang serem, hatinya Hello Kitty. Sumpah beneran. Kalau bisa baik-baik. Iya betul. Iya kan. Kenapa harus? Kenapa harus? Kenapa harus jadi laki? Iya. Yang kedua, perfeksionis atau fleksibel? Waduh, sebenarnya saya Virgo. Oh, jadi ngomongin zodiak nih. Baca tarot. Ya, Virgo kan profesionis ya katanya. gitu, Cuman aku lebih perfeksionis. ke fleksibel sih, karena Gak sesuai nih. karena kalau bisa ada yang lebih fleksibel, yang lebih nyantai ya kenapa? Dan anak bidi juga harus fleksibel guys. Betul. Panas atau dingin? Dingin. Dingin. Sendiri atau barengan?
Barengan, siapa tuh? Cari resiko atau aman? Wow. Harus cepet loh bang. Resiko atau aman? Mau aman, cuman marketing BD tuh nggak bisa aman, jadi resiko. Resiko. Aduh, harus cepet. Efektif atau efisien? Efektif. Nyaman atau cepat? Nyaman. Terencana atau spontan? Uhuy. Spontan uhuy. Spontan. Spontan, uhuy. Uhuy. Perbedaan atau persamaan? Persamaan. Aduh padahal perbedaan itu bisa menyatukan loh. Besar atau kecil? Besar, karena saya besar. Oh, gajinya? Amin. Kerjaan atau keluarga? Waduh. Ih jangan waduh lah, kerjaan atau keluarga? Kerjaan deh, karena dari kerja bisa bantu keluarga. Karena kita lagi di tempat kerja, jadi jawabnya kerja. Ya. Kalau lagi sama keluarga, baru bahasnya keluarga dia jawabnya. Bagus, berarti bisa menempatkan posisi. Betul. Oke deh Bang Emo, terakhir banget nih. Sebenarnya Bang Emo si Tepu ini siapa sih? Saya adalah Kamen Rider, enggak. Bercanda mulu ya. Satria Baja Hitam. Emosi Tepu itu adalah seseorang yang periang, tapi enggak sih, periang dan suka membantu orang gitu. Jadi periang dan suka membantu aku people orang. pleasure banget lah. Oh gitu, tapi gak boleh terlalu loh Bang. Karena itu benar. ya tau lah, pasti udah banyak baca ya tentang people pleaser. Tapi ya bukan berarti kita gak boleh jadi orang baik juga guys, gak kayak gitu ya. Nanti kita bahas mungkin. Pada tempatnya. Iya betul, gitu. Kita bahas nanti di next subtema kali ya. Boleh. Oke deh Bang Emo, terima kasih banyak udah berbagi cerita, udah berbagi perspektif dari Bang Emo, dari perspektif Bang Emo sebagai business development dan juga anak rantau. Banyak banget insight yang aku dapetin dan mudah-mudahan ini juga bisa didapetin sama teman-teman yang nonton kita. Amin. Gitu. Mudah-mudahan apa yang diceritakan dan dibagikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Gitu. Aku juga mau info kalau kita lagi melakukan podcast ini yang sangat proper ini ya, menurut aku proper banget sih. Proper banget. Itu di studio PFN atau Produksi Film Negara yang ada di Jalan Otista, Jakarta Timur. Jadi buat kalian yang mau butuh studio gitu untuk podcast dan lain-lain, kalian bisa datang ke sini karena di sini tuh udah disediain toolsnya lengkap banget gitu. Jadi tinggal bawa badan dan ya paling hal-hal yang kalian butuhin aja gitu. Terus kita juga dibantu nih sama tim yang udah setia dari awal sampai akhir, yaitu dari tim Sarang Editor. Sarang he. Makasih ya udah dibantu. Oke, makasih banyak Bang Emo. Makasih udah juga. mau berbagi cerita. Sampai jumpa di next Cerita Periksa, tempat berbagi cerita dari berbagai perspektif. See you. Dadah. Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.